Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi pertama, edukasi perawatan kaki diabetes, yakni sesi pengantar diabetes mellitus. Ya, materi yang akan dibahas pada sesi pertama kali ini adalah apa itu pengertian diabetes mellitus, kemudian gejala dan diagnosis diabetes mellitus, dan apa saja komplikasi atau akibat dari penyakit diabetes mellitus. Ya, jadi pengertian dari penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit dengan karakteristik peningkatan kadar gula darah yang lebih tinggi dari normal. Jadi penyakit ini dapat disebabkan oleh kelainan kerja hormon insulin. Jadi hormon insulin adalah hormon yang berguna untuk memecah glukosa dalam darah, mengubahnya menjadi gula otot. Bila terjadi kelainan kerja dari hormon insulin ini, maka glukosa darah tidak dapat dibentuk ke dalam gula otot, sehingga mengakibatkan tingginya kadar gula di dalam darah. Kemudian kelainan produksi hormon insulin bisa disebabkan karena kerusakan dari organ pankreas. Organ pankreas itu adalah organ tubuh yang menghasilkan hormon insulin. Jadi, bila mana terjadi kerusakan organ penghasil hormon insulin ini, maka produksi hormon insulin ini akan menurun. Hal ini akan menyebabkan turunnya produksi dari hormon insulin yang menyebabkan kadar gula darah meningkat, atau keduanya. Di data riset kesehatan dasar pada tahun 2018, angka kejadian diabetes mellitus di Indonesia mencapai 20,4 juta jiwa penduduk Indonesia, atau sekitar 8% lebih penduduk Indonesia mengalami diabetes mellitus. Bagaimana gambaran diabetes mellitus ini di Asia? Untuk Indonesia sendiri, jumlahnya masih di bawah India dan Cina. Namun dalam hal ini jumlah prevalensi diabetes di Indonesia sudah lebih tinggi dari Jepang, Filipina, Vietnam, dan Bangladesh, di mana penduduk Indonesia sendiri berjumlah hanya 2 kali dari penduduk Jepang, kurang lebih. Bagaimana prevalensi diabetes mellitus ini berdasarkan kelompok umur. Jadi untuk kelompok umur 45 sampai 49 tahun, kemudian 55 sampai 64 tahun, dan 65 sampai 74 tahun merupakan kelompok-kelompok dengan prevalensi tertinggi atau angka kejadian tertinggi pada pasien diabetes mellitus. Ya, ini adalah gejala penyakit dari diabetes mellitus, atau di bahasa awamnya kencing manis ya, Bapak Ibu. Jadi di sini kita mengenal 3 gejala utama atau gejala klasik, yaitu sering kencing, poliuri. Biasanya ini lebih sering di malam hari. Misalkan pasien ada keluhan, atau Bapak Ibu mungkin ada keluhan dulu sebelum meminum obat diabetes, kencingnya semalam bisa 5-6 kali. Kemudian cepat lapar. Jadi misalkan baru makan 1 jam yang lalu, tidak beraktivitas apapun, tiba-tiba lapar lagi dan mau makan, atau dikenal dengan nama polifagia. Kemudian Bapak Ibu sering haus, atau istilahnya polidipsi. Jadi sensasi rasa di tenggorokan sering merasa kehausan atau merasa kering, sehingga Bapak atau Ibu terpacu untuk meminum air putih secara terus-menerus. Kemudian gejala tambahan ini tidak klasik, namun bila Bapak Ibu mengalami gejala ini atau ada sanak keluarga yang mengalami gejala ini, kemungkinan juga dia dapat terkena diabetes mellitus. Misalkan berat badannya menurun dengan cepat tanpa penyebab yang jelas. Misalkan dalam rentang 3 bulan berat badan kurang dari 2 kg atau 3 kg, padahal Bapak, Ibu, atau keluarganya tidak sedang diet atau berolahraga. Kemudian sering kesemutan. Pada diabetes mellitus ini, gejala khasnya adalah sering mengalami kesemutan pada jari-jari, baik jari-jari kaki maupun tangan. Jadi di ujung-ujung saraf tepi. Kemudian sering mengalami gatal.
Gatanya sendiri sering di daerah kulit, misalnya kulitnya kering, terasa kulit kering, atau kadang di daerah kemaluan, misalkan. Kemudian sering muncul bisul yang hilang timbul. Jadi dalam hal ini sering muncul misalkan jerawat pada wajah atau bagian punggung dengan daerah kelenjar keringat berlebih, namun sebenarnya sudah kadar hormon remaja sudah menurun. Misalkan pada usia tua sering muncul jerawat di bagian wajah atau punggung, itu bisa merupakan gejala diabetes mellitus. Kemudian penglihatan kabur. Misalkan penglihatannya kaburnya secara perlahan-lahan. Bisa jadi karena katarak karena diabetes. Kemudian penglihatannya hilang secara mendadak, tidak bisa melihat dengan jelas. Bisa jadi karena kelainan pada bagian mata paling belakang yang disebabkan oleh diabetes mellitus. Cepat lelah, lemas. Kemudian sering muncul keputihan pada wanita. Nah, hal ini dikarenakan pada penderita diabetes mellitus, suhu di daerah kewanitaan itu bersifat lebih asam karena kadar gula darah yang tinggi. Nah, tempat ini sangat rentan atau rawan munculnya tumbuhnya bakteri di daerah kemaluan yang dapat menyebabkan keputihan pada wanita. Kemudian luka yang sulit sembuh. Biasanya luka tidak disertai dengan diabetes akan dapat mengering dalam waktu 1-2 minggu. Bila Bapak Ibu atau sanak keluarga ada yang mengalami diabetes, lukanya bisa penyembuhannya lebih dari 1 bulan. Mudah mengantuk, dan juga ini pada penderita diabetes karena adanya masalah atau kerusakan pada saraf tepinya juga dapat menyebabkan impotensi pada pria. Ya, ini cara diagnosa dari diabetes mellitus. Di sini ada pemeriksaan yang utama, ada pemeriksaan kadar gula darah. Kadar gula darahnya sendiri untuk diagnosa diabetes mellitus bila lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter tanpa ada asupan kalori apapun selama 8 jam kecuali minum air putih sudah dapat dikatakan menderita diabetes mellitus. Kemudian pemeriksaan kadar gula darah lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter dalam waktu 2 jam setelah mendapatkan beban glukosa. Jadi ini seperti minuman air gula 75 gram yang dilarutkan di dalam 200 cc air putih. Ibu meminum itu, kemudian kadar gulanya 2 jam setelahnya dicek menjadi lebih dari sama dengan 200, itu sudah dapat dikatakan diabetes mellitus. Atau bila adanya keterbatasan sarana prasarana, Bapak Ibu dengan keluhan klasik tadi, gejala klasik seperti sering kencing, polidipsi, cepat lapar, polifagi, kemudian cepat merasa haus, itu ditambah dengan pemeriksaan kadar gula darah sewaktu tanpa puasa lebih dari sama dengan 200, sudah dapat mengindikasikan Bapak, Ibu, atau sanak keluarga menderita diabetes mellitus. Kemudian ini pemeriksaan yang sering Bapak Ibu terima di program Prolanis ya, pemeriksaan HbA1c. Bila kadarnya lebih dari sama dengan 6,5%, dengan metode standar sudah dapat dikatakan Bapak Ibu menderita diabetes mellitus.